المرسلين والحسنى تقول ربنا تنحي منهم الحمد لله المخلصين الأسئلة سفية المحقق بالمجتهد المغرب في الدين وغسيل المحدثين وإلى كل من علم أراك حرفا واحدا من مشايخ الأرض إلى مغارب ومن يمينك إلى شمالك خصوصا حمد الحسين محمد نووي شيخ محمد علي الصبوري وصوله وروحه وذريته ووالدته أجمعين اللهم انفعنا بالعلم في الدارين وافتح لهم لنا أبواب الحكمة والمعرفة وأبواب كل خير في الدين والدنيا والآخرة مسلم فإن كرامة إن شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhimna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa ba'd. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu jemaah sekalian yang mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati dan muliakan kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat syukur kita panjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan kita semuanya pintu rizki yang banyak dan penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah, rizki yang meringankan hisab kita di hari akhir, rizki yang mengantarkan kita kepada amal-amal dunia yang mudah-mudahan di hari akhir menjadi hujjah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit kita melanjutkan ayat 283. Nah, itu udah hampir ujung. Baqarah itu seluruhnya 286. Jadi tinggal 3 ayat kita khataman surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah deh. Berapa tahun kita khataman Al-Baqarah?
Lombian ngaji tafsir itu sampai puluhan tahun baru khatam. Karena rahasia setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran, setiap kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang mengandung di dalam istilah ilmu Al-Quran itu disebut dengan zu wujuhin. Dia banyak sekali punya makna, banyak sekali punya wajah. Karena itu setiap penafsiran, nanti besok baca ayatnya bisa ketemu lagi tafsir yang lain. Maksudnya begini, dengan ilmu kita yang terbatas, hari ini kita baca Quran, besok baca Quran lagi, kita bisa jadi mendapatkan makna-makna yang baru. Maknanya bisa jadi semua benar. Jadi dalam Al-Quran bahkan diceritakan banyak surah yang disampaikan oleh Nabi berulang-ulang kepada para sahabat, atau ayat yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat berulang-ulang dengan peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda. Yang satu sama lain bisa jadi tidak berhubungan, tapi maknanya bisa jadi berhubungan. Makanya di dalam tradisi penafsiran Al-Quran ada istilah tikrarun nuzul. Tikrarun nuzul itu turun yang berulang-ulang. Maksudnya bukan turunnya berulang-ulang, turunnya sekali saja. Tetapi lalu kemudian ketika ada satu peristiwa baru, oleh Nabi disampaikan surah itu. Itu menjelaskan bahwa setiap ayat, setiap surah dalam Quran itu bisa jadi bermakna macam-macam sesuai dengan kebutuhan orang. Dia menyentuh macam-macam dari hati perasaan orang, selama hatinya dilembutkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dulu. Surah Al-Baqarah ayat 283. Kemarin pada ayat 282, nah itu rada panjang itu kemarin. Bukan rada panjang lagi, memang itu ayat paling panjang dalam Quran. Itu surah Al-Baqarah ayat 282. Kunek di mushaf panjenengan buka usah halaman penuh itu. Bercerita tentang kewajiban orang untuk melakukan pencatatan atau mendatangkan saksi pada saat peristiwa hutang piutang. Atau pada saat peristiwa jual beli yang ila ajalim musamma, hutang piutang juga maksudnya itu. Jual beli yang pembayarannya tertunda. Ya bodoh utang juga itu. Hutang piutang juga. Jadi hutang piutangnya baik dalam bentuk jual beli ataupun pinjam meminjam sesuatu. Allah perintahkan orang untuk menuliskannya. Dan Allah juga ingatkan agar orang yang diminta menulis atau menjadi saksi juga janganlah dia menolak menuliskannya atau menjadi saksi. Karena itu bagian dari ini ayat ini kalau di dalam tradisi Islam ulumuddin, ilmu-ilmu keagamaan disebut dengan ayat muamalah. Di ayat muamalah itu ayat tentang pergaulan sehari-hari. Tentang pergaulan macam-macam nanti muamalah itu. Ada jual beli, muamalah niku. Nanti bagian dari muamalah itu sebenarnya munakahat. Munakahat itu ayat tentang nikah. Jadi dalam Quran itu kalau nikah itu dibahasakan dalam tradisi studi Islam, kajian Islam, dirasah Islamiyah, nikah judulnya nikah tapi rumah besarnya munakahat. Ada perbedaan kata nikah dan munakahat. Nikah itu peristiwanya itu loh. Si A sama si B akad. Itu nikah namanya. Tetapi peristiwa ini rumah besarnya namanya munakahat. Munakahat itu kalau dalam bahasa Arab itu lafaz mustarak. Kayak muamalah tadi tuh. Amal itu satu orang aja bekerja itu amal namanya. Tapi kalau muamalah itu berarti ada interaksi dari satu orang dengan orang yang lain. Hidup kita tuh ora dhewean ngono lho. Jual beli itu tidak amal satu orang. Jual beli itu mergo ana sing siji jual, sing siji
tuku gitu kan. Pasti terjadi begitu. Pernikahan juga begitu. Nikah itu makanya di dalam Al-Qur'an menggunakan lafaz mustarak. Munakahan dalam dirasa Islamiyah dia menggunakan lafaz mustarak. Munakahat itu artinya yang satu menikah dengan yang lain. Artinya nikah ku ora iso dhewean ngono. Nek guyonane karo cah nom iku nek nikah iku ora cukup niat. Ora cukup ana sing dinikahi ngono kok. Nek niat to ana sing dinikahi ora iso nikah-nikah no. Kudu ana wong. Tapi pada saat yang sama juga bermakna bahwa pernikahan itu adalah peristiwa di mana dua orang saling menjaga dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Ora siji tok ngono. Padha karo wong muamalah tadi kan, wong muamalah, wong jual beli, ini kan masing-masing ada hak dan kewajiban. Maka disebut muamalah karena dalam interaksi itu satu orang harus menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Ora iso nuntut hak netok, nuntut wong melakukan kewajiban dhewe ora. Padha karo munakahat tadi. Nikah itu munakahat ilmunya. Berarti itu ada dua orang yang saling berkewajiban menjaga dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Ora iso nek dhewean. Kan ora iso nek awake dhewe sing pengen apa nek nikah pokoknya nikah nggo pokoknya ngono, ora iso. Nikah ku nggo mahar. Ora iso nggo pokoknya. Ning nggo pokoknya ora ono sing ditampa. Nek arep ditampa ku ya nggo mahar. Nggo mahar. Karo ya itu Pak, ono sing mau dinikahi ngono lho. Nek ora ono sing mau dinikahi ora iso nikah-nikah. Nggih, nah maka ini masuk dalam kategori muamalah. Jadi ngaten nggih Islam itu ketika sampai muamalah nanti habis Islam lalu kemudian memberi gambar besar. Sesudah itu kan di bagian akhir ayat kemarin dua minggu yang lalu nggih. Allah Subhanahu wa taala sampaikan tapi ujar Allah illa ayyakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Tapi kalau transaksi itu saat itu juga terjadi, oh boleh kok tidak dicatat. Nah, artinya dalam muamalah itu ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Mencatat itu hukumnya bisa menjadi mubah, boleh saja, artinya boleh dicatat, boleh tidak dicatat. Kalau peristiwanya terjadi saat itu juga, lalu kemudian pertukarannya selesai di situ, itu boleh dicatat, boleh tidak dicatat. Tapi bisa jadi pedagang perlu mencatat. Untuk apa? Oh suku ngerti besok-besok ono sing khiyar. Khiyar itu di dalam perdagangan hak si pembeli untuk membatalkan jual beli. Khiyar yang paling umum dalam muamalah jual beli adalah khiyar aib. Khiyar aib itu kalau ternyata barang sing diperjualbelikan niku cacat. Nah, untuk apa bisa dikembalikan? Oh kudu ono nota. Nah nota itu ngamalke ayat iki nota itu. Walaupun iku mesin tik yo, ora iso kan perintah ayatnya tulis. Kan perintah ayatnya kan tulis. Jadi nek nota sing di print ku ora kena gitu, ya ora. Kok nek panjenengan nek nota satu tumpuk gitu kan. Nek zaman sekarang wis ono print out nomo. Ngomone toko canggih-canggih ya. Oh, nek kula kadang-kadang kene dunia sakmene iki ngaten nih, Pak. Kene pencet-pencetnya kono sing keluar kertasnya wae. Koyo opo carane ngono. Ning gua sekarang gua wifi ya, Pak. Iku nek canggih sekali nih kasir-kasir itu. Tapi maksudnya adalah ada barang tercatat gitu, ada barang yang tercatat. Jadi bisa jadi dia tidak berbentuk hutang piutang misalnya. Hutang piutang, bayarnya tunai. Nah, maka hukumnya mubah. Bolehlah mereka mencatat tapi boleh juga tidak. Jadi boleh juga tidak. Tapi ketika mereka menghukumkan mau mencatat ya tadi karena sebab khiyar. Ini khiyar ini sering ditinggalkan oleh, bukan seringnya, di beberapa kita kadang-kadang pedagang ini ngapunten yen wonten pedagang. Khiyar aib itu hak pedagang hak pembeli dan itu kewajiban pedagang. Kewajiban pedagang. Jadi ya hak bagi pembeli untuk memilih apakah mengembalikan barang atau tidak. Kalau ternyata tidak sesuai dengan yang dimaui pada saat akad. Makanya lalu kemudian kenapa nanti di ayat yang lain Gusti Allah sampaikan di surah yang lain, saya ingat lagi di surah yang lain, yang dihati-hatikan dari para pedagang itu adalah sumpah
palsu. Kan biasa pedagang kan sumpah palsu. Tenan ini kok. Iki apik banget. Nek jual madu pinten 50, 50 iki. Asli asli iki. Nek selangkung nggih, wah mboten saged ya nek gulane mawon ya 20 ya. Gulane mawon kali dosa ya. Lah iku piye? Jadi 50 asli ditawar selangkung wah mboten saged ya nek gulane mawon iku kali dosa ya. Niku jadi asli gitu. Baru ngomong asli gitu kan ternyata ditawar ora kena mergo gulane aja. Nah, kan biasa orang pas dagang itu pedagang ngomong yakin banget. Teryakinkanlah si pembeli gitu kan. Pembeli menjadi yakin, dibelilah barangnya. Ampun tekan rumah, sampai rumah ternyata loh koyo beda karo diomong. Karo omongannya beda. Nah, pada saat itu pembeli sebenarnya punya hak dalam fikih khiyar aib namanya. Khiyar aib itu punya hak untuk ya wis ora apa-apa iki sing penting iso dienggo. Nggo klambi misalnya sing iso dienggo. Tapi atau pembeli juga punya hak untuk wis aku arep balik wae karena iki tidak sesuai dengan omongan pada saat transaksi jual beli. Nah, dikembalikan. Nah, pembeli itu penjual itu wajib mengembalikan karena itu hak pembeli. Iku nek bagi. Nah, pada keadaan itu maka pencatatan tadi yang asalnya mubah bisa jadi menjadi sunnah atau mustahab paling tidak. Mustahab itu sangat disukai. Kenapa? Loh aku buktinya tuku neng kene nendi. Ya tak catatan itu tadi bukti bahwa dia membeli barang tersebut di situ. Gene fikih ngatur sampai sakmono. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ini bagian terakhir dari cerita ini sebenarnya. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum ala safarin." Dan jikalau kalian ada dalam perjalanan, walam tajidu katiban, lalu kalian tidak menemui seseorang yang bisa mencatat. Karena dulu itu wong sing iso tulis menulis itu mboten akeh. Jadi tidak kayak sekarang. Atau alat tulisnya juga terbatas. Kan bisa di pelepah kurma, bisa ditulang, mboten kayak sekarang nggih. Orang iso nggawa kertas cilik wae di kantong, ada kartu nama, undangan, nggo pencatatan gitu kan. Nah, mbiyen niku alat tulisnya terbatas, orang sing iso nulis juga terbatas, maka ujar Allah, fa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban lalu tidak. Jadi kalau sedang dalam perjalanan tidak ketemu orang yang bisa menuliskannya, farihanum maqbudah, maka bolehlah kita menyelesaikannya dengan rihanum maqbudah, barang gadaian yang bisa dicekal. Maqbudah itu yang bisa dicekal, maksudnya barang ini diketahui, disepakati sama. Jadi boleh pakai gadai yo kayak kita kan apa reiso bayar parkir ninggal jam tangan. Reiso yang enggak sadar. Reisone nopo nek di parkir kan ya parkiran tinggal KTP. Nah, KTP itu rihanum maqbudah namanya. Waduh orang udah apa oke. Sing penting jangan nek tuku kelambi nek gadainya juga kelambi gitu kamu. Jadi kelambi tua sing dilepas tinggal iki wae iki gadaiannya nek kelambi anyarnya dienggo gitu kan. Iku nek pintarne sing tuku gitu. Nah, farihanum maqbudah. Rihanum maqbudah itu barang gadaian. Kalau literliknya maqbudah itu dicekel, Pak. Maqbud itu dipegang. Tapi maksudnya yang bisa dilihat barangnya, bisa diketahui sama-sama. Kalau di dalam istilah dalam fikih itu disebut dengan milkut tam. Jadi kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan sempurna itu barangnya memang ada dimiliki gitu kan. Barangnya barang itu jadi orang di pikiran ngono loh. Atau barangnya tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapannya gitu. Jadi barangnya kelihatan. Nah, maksudnya ujar Imam Ali As-Sabuni, in kuntum, jika kalian musafirina sedang dalam perjalanan, watadayantum, lalu kemudian kalian saling berutang piutang. Jadi ada yang mengutangi, ada yang ngutang. Ila ajalin musamma, berutang untuk waktu tertentu. Jadi sudah biasa dulu orang dulu tuh kalau berutang ila ajalin musamma sak bulan ge.
aku nyilih sabulan, kau naik bulan 2 tak balikin. Bulan depan kau nggak dibalikin, bulan depannya nggak dibalikin. Lo kan tak bilang kemarin naik bulan 2 tak balikin. Kan bulannya si Citok gitu. Akhirnya orang bayar utang tuh. Bulan 2 tak balikin gitu kan. Ngantai ini bulan besoknya kau orang bayar juga, bulan besoknya orang bayar meneh, ditagih kurang bulan 2. Ngantai ini sing ternyata bulan 2 ya orang bakal bulan 2 loh. Bulannya si Citok loh. Iki pinter sing ngutang nih. Dan biasanya nek ngutang ngono gue pinter. Pinter ono wae golek kata-kata sing selamat gitu kan. Ila ajalin musamma, berhutang dalam waktu yang ditentukan. Jadi yang ditentukan. Walam tajidu, lalu tidak menemui mayaktubu, seseorang yang bisa menuliskan lakum bagi kalian, falyakun, maka jadikanlah badalal kitabati, pengganti dari tulisan itu, rihanum makbudah, gadaian yang bisa dicekal, dipegang, yakbiduha sahibul haqqi, yang bisa dipegang atau ya dipegang, diterima oleh sahibul haqqi itu sing pemilik hak. Pemilik hak itu maksudnya orang yang mengutangi, si pemberi hutang. Sahibul haqqi piutang ya namanya, pemberi hutang begitu. Wathiqatan lidainihi, sebagai penguat atas hutangnya. Jadi wathiqatan lidainihi, jadi untuk menguatkan hutangnya. Nah itu barang yang digadaikan ini tadi. Tapi itu hukumnya boleh. Jadi boleh tidak. Kenapa? Fa in amina ba'dukum ba'dan, jikalau meyakini salah seorang kalian atas orang yang lain, artinya saling percaya. Oh, aku percaya wae, aku ngutang, aku percaya wae. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang diberi amanahnya ini tadi, fal yu'addi, penuhilah alladzi u'tumina amanatahu, yang diberikan amanah kepadanya. Jadi jaga amanahnya. Nek dipercaya berarti dipercaya, yo dijaga amanahnya. Lalu apa kata Allah? Nah, iki abotnya. Wal yattaqillaha rabbah, maka bertakwalah kepada Tuhannya. Jadi wah, ini bagian jadi Gusti Allah. Karena apa? Jadi ini wis ora usah nganggo napa? Ora usah nganggo, karena orang harus nyatat, ora usah nganggo gadai-gadaian, kok percaya wae, pokoknya wong terpercaya. Nah, orang yang dipercaya ini, maka ujar Allah, hendaklah dia menjaga amanahnya. Artinya nek perjanjiannya tadi ojo nganggo bulan 2 tadi lho. Wis ora usah apa-apa, ora usah nganggo gadai-gadaian. Kok percaya, kok bulan 2 bayar ya. Oh, bulan 2. Kok bulan 2 ora bayar-bayar, akhirnya seumur karena bulan 2-nya ora ketemu. Fa'in amina ad-dainu al-mudin, apabila seorang yang memberi hutang ini dipercaya atau mempercayailah si pemberi hutang kepada orang yang berhutang, fastaghna 'anir rahni, lalu kemudian akhirnya tidak perlu ada rahan, tidak perlu ada gadai-gadaian, thiqatan bi amanati sahibihi, yang menguatkan dengan apa? Dengan amanah, kepercayaan kepada kepercayaan dari si pemilik barang ini. Falyadfa' dzalikal mu'tamanid dain, maka hendaklah membayar dzaka, hal itu memenuhi orang yang diberi amanah ini tadi, alladzi alaihi, yang diberikan amanah hutang kepadanya, wal yattaqillahi fi riayati huquqil amanati, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menjaga amanah itu. Nah, jadi Gusti Allah ayat ini meneruskan begini. Urusan utang piutang niku urusan dunia. Ana sing nganggo tulisan, ana sing nganggo napa tadi? Jaminan, ana sing nganggo kepercayaan. Tetapi sekalipun niku urusan dunia, menungso karo menungso, wal yattaqillaha rabbah, hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah. Artinya
sekalipun ini urusan dunia, tapi nek urusan dunia niki nek ora dijaga niku iso jadi karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wong utang ora tau nyaur, urusane akhirnya karo Gusti Allah. Sing utangi iso wae wis kesel nagih, ya wis sampun rampung, wis ora ditagih-tagih. Sisanya urusan karo Gusti Allah. Opo yo nek mergak, alhamdulillah akhirnya dia bosan menagih. Weh, pengen ngono. Bosan lagi boten. Wal yattaqillaha rabb. Sesone hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo disepelekke barang perkara sing cilik iki. Weh, nyaur nek ono wonge, nek wong teko nagih gitu kan, anake sing cilik kandhane abah pergi. Akhirnya kata abah di dalam, abah pergi. Ngono ngomongnya udah, wah ya sudah jadi udah nego bubrah itu, bubrah gitu. Tapi pada saat yang sama, jadi satu gitu. Wal yattaqillaha rabbah, bertakwalah kepada Allah. Allah ayat ini ingin menegaskan urusan dunia sing sak pasal niki ojo dianggap urusan dunia semata. Makanya kudu ditunaikan. Apa wae alasan? Karena nek ora tunai, ora ditunaikan niku berkonsekuensi sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia termasuk haqqun adamiyyun. Dia termasuk haknya manusia. Dan kula pernah cerita nggih kapan penyelesaian kelingan. Hak itu di dalam Islam ada dua. Ada yang pertama haqqullah, itu haknya Allah. Hak Allah itu adalah kita taat. Tapi nek kita ora taat Gusti Allah iku Maha Pengampun. Kan akeh kita sing maksiat, sing ora taat. Gusti Allah Maha Pengampun, Gusti Allah sing ngasih nikmat, macam-macam. Dengan segala kemaksiatan kita Gusti Allah sih sayang sama kita. Kasih umur, kasih nafas, kasih duit. Makanya kan kita ketemu wong ora tau ngaji, wong ora tau salat, iku iso sugih. Ora usah meri, wong ora usah ngaji, ora usah salat wae. Ngono ora salat ora ngaji sugih kok. Iku mergo hilmillah wa karamihi, itu mergo halimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi Gusti Allah niku kan duwe sifat ghafur. Gusti Allah yang ghafur, afuwun ghafur, itu Allah memberi maaf, memberi ampun kepada setiap hamba yang beristighfar, meminta ampun kepadanya. Gusti Allah itu juga tawwab. Allah itu menerima taubat hambanya. Setiap hambanya bertaubat, sekalipun bertobat itu ora balik meneh. Jadi mboten tobat nasuha, tapi tobat masiha, tobat masih aja gitu kan. Karena tobat masiha kan tobat mandek. Nek tobat nasuha, tobat mandek. Nek tobat masiha, tobat masih aja. Bertobat ngelakune meneh, bertobat ngelakune meneh. Tapi Gusti Allah tawwab kata Allah. Tawab itu artinya berulang-ulang kita maksiat, taubat diterima terus sama Gusti Allah. Tidak pernah Allah menyetopnya. Opo ini Gusti Allah bosan. Wes kowe sesuk paling nglakone meneh, sesuk kowe ngenteni mandang menjelang mati tak terima tobatmu. Mboten. Nek karo menungso ya ngaten. Kowe suruh minta maaf. Kowe dandani wek lakonmu, kowe esuk minta maaf niku nek karo menungso. Nek sekali salah, balik, sekali salah, balik. Kali ketiga minta maaf lagi, wis tak terima maafmu. Wah, tiada maaf bagimu. Kuna menungso. Gusti Allah boten. Gusti Allah itu afuwun. Gusti Allah itu ghafur. Gusti Allah itu tawwab. Jadi tanpa kita meminta, ketika kita meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sebanyak apapun, seberapa kali pun jumlahnya Allah terima itu. Tapi Gusti Allah itu juga halim. Halim itu lebih tinggi daripada tawwab, daripada ghafur, daripada afu. Halim itu pemaaf tapi dengan segala kelembutannya. Jadi Gusti Allah itu ada hamba yang datang tanpa meminta maaf, Allah sudah ampuni. Allah sudah ampuni. Karena apa? Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana tahu enggak? Tahunya kita. Kita enggak tahu tempatnya di mana. Enggak tahu tempatnya di mana. Makanya kan ada cerita kan, kita sering dengar cerita, sering diulangi cerita burung emprit kan si kelingan gitu Pak. Cerita Umar masuk surga mergo burung emprit. Nah iku merga sebab halimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah pasang halimnya tuh di mana gitu.
Oh, wong iki apik. Jadi kayak wong anu loh, kayaknya menungso karo menungso. Niki nek cah iki asline lakone elek. Dosane salahnya akeh. Tapi wongnya sopan banget. Karena kesopanannya akhirnya orang lain oh ya wis tak maafkan. Padahal wongnya orang minta maaf iki. Wongnya orang minta maaf gitu kan. Tapi karena kelakuannya yang baik, akhirnya dimaafkan. Ngatan halimnya Allah. Kita nggak pernah tahu mana dari amal kita itu sing ngetok tuh loh. Karena halimnya lalu Allah beri rahimnya. Karena halimnya itu Allah beri rahimnya Allah di dunia tampak biasa-biasa. Oh sesuk di hari akhir disayangi Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nek ono jenenge Abdul Halim. Ono kan jeneng orang wae. Abdul Halim. Nek wong kudune pemaaf Abdul Halim iku. Nek Abdul Halim ora tahu maafin nek gelut aja kerjaannya iku nek jenenge doanya masih OTW. On the way. Doanya sih on the way untuk makbul gitu kan. Itu doa wong tua nih. Abdul Halim berarti orang tanya mendoakan nih anak nanti hatinya lembut dan suka memaafkan orang lain. Sebagaimana halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gina, jadi pertama tadi hakullah. Haknya Allah itu kita taat dan tunduk kepada Allah. Dan Allah yang punya kuasa memberi ganjarannya, memaafkan ketika kita maksiat dan seterusnya. Tetapi yang kedua ada hakun adamiyyun. Hakun adami wa fil hakul adami. Hakul adami itu haknya sesama anak Adam. Nek hak sesama anak Adam oleh Allah diaturlah dengan muamalah. Muamalah itu mengatur hak anak Adam dan dia harus diselesaikan dengan sesama anak Adam. Makanya ujar Allah wal yattaqillaha rabbah. Urusan utang piutang tetap ujung-ujungnya bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kau tak selesaikan urusanmu dengan manusia, Allah tidak akan selesaikan urusan itu. Besok di hari akhir tetap ditagih. Makanya setiap kali peristiwa kematian itu diutamakan ahli keluarga yang masih hidup kepada si mayit memintakan maaf pertama, yang kedua memastikan tidak ada peristiwa utang piutang yang belum selesai. Maaf, utang piutang termasuk dalam utang piutang itu janji atau nazar. Bisa jadi kan ada janji ada nazar. Jadi ada janji, ada nazar, ada wasiat, ada kemauan dari si mayit yang itu bisa dipenuhi oleh si ahli keluarga. Nah, hakun adamiyun wal yattaqillaha rabbah. Jadi pertama wal yattaqillaha rabbah itu maknanya bagi yang berhutang dia harus sadar sesadar-sadarnya ada kewajiban sesama manusia yang harus tunai di dunia. Tapi pada saat yang sama wal yattaqillaha rabbah niki juga memberi pesan kepada si pemberi utang atau si orang yang piutang, yang berpiutang, yang memberi utang, bahwa bisa jadi tidak tunai di dunia. Kalaupun tidak tunai di dunia, dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama menagih kepada ahli waris, atau kemungkinan kedua dia memaafkan. Karena maafnya itu bisa jadi tabungan yang gede di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pernah cerita gitu, mungkin kalau ngaji kan ini ilmu kalau belajar dari abah kali ibu kula, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka, beri sihat kepada mereka. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya, mungkin kalau pernah cerita nih, kalau dulu tahun berapa gitu awal-awal di Jogja disilihi motor abah ulo. Jadi motor abah itu dipakai kakak kulo sampai kulo masuk Jogja 99 kerja di Jogja. Kulo meneruskan pakai motor. Itu motor pakaian abah dulu buat ngajar, buat berangkat ngaji di Banjar. Dilalah Gusti Allah takdirnya motor itu dicuri orang lain. Dicuri gitu kan. Wong ribut semua, kalau telepon mama, lapor mama motor hilang.
ada abah di samping saya. Mama motor hilang. Ya alhamdulillah. Ora astagfirullah. Alhamdulillah. Ampun motor itu pun banyak banget jasanya gitu kan. Nikmatnya pun akeh. Nek kamu 5 orang itu, saya anak nomor 5. Nomor 5 orang ku sarjana. Nek abah itu ya nyambut gawe ya pakai motor itu. Jadi nek dihitung pun balik modal wakeh. Pun berarti akeh dari motor. Jadi jawabannya alhamdulillah. Oh ya sudah sing duwe motor ora gelisah, ya ora gelisah, saya wanteng-wanteng wae. Yang punya udah anteng kok. Tapi maksudnya sederhana. Lama kemudian lalu pula akhirnya tanya ngobrol. Karena apa sebab itu? Sebabnya sederhana. Bensin maling gowo barang halal. Kan masa akeh sing maling. Sing nek maling ini kan nyuri kan. Ini barang haram. Tapi ketika beliau ridho, selesai sudah tuh barang, itu jadi barang halal. Dia makan barang halal di sana tanpa perlu tahu sopo wonge. Tapi angel ngono apa angel. Nah kita bisa guru tuh saya. Wah, saminggu 2 minggu kok iso turu dan mikir-mikir motor ke piye. Tetapi bismillah. Tetapi maksudnya itu sederhana. Kalau tidak bilang bahwa harus begini, tapi itu ilmu yang gue belajar dari abah mama gue ya, tentang menghalalkan itu. Itu belajar ilmu halim tadi. Gusti Allah sing Maha Halim. Ya sudah, biar apa pendek makan barang halal. Karena kalau kita dia marang banget. Nah, selama di dunia mungkin kita terbalik ke utang piutang tadi. Bisa jadi selama masih ada kita masih berusaha menagih. Tapi kalau orangnya meninggal lalu benar-benar kesulitan, nek kita kuat bismillah kan. Bismillah dia diridhokan, mugi-mugi niku jadi peperingan dia di alam kubur. Rupina sopo ngerti besok kita sing membutuhkan itu. Mangkarraba hajata akhihi fid dunya karraballahu hajatahu fid dunya wal akhirah. Sopo sing meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Hajat kita di akhirat kono apa, Pak? Hajat di akhirat itu hisab yang ringan, mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Ora ono sing liyane. Di antara sing memberatkan hisab itu muamalah sing ora rampung niki tadi. Niku sing memberatkan hisab. Nek liyane Gusti Allah Maha Pengampun. Wong maksiat ora tau salat nih Gusti Allah ampunkan selesai. Tapi nek urusan karo menungso, wae kune hisabna rada angel. Bukan berarti nyepeleke salat dalam boten, maksud kula bukan nyepeleke salatnya. Tapi maksud kula adalah urusan dengan Allah, itu Allah yang Maha tahu caranya. Tapi urusan dengan manusia, Gusti Allah tinggalkan tuh urusanmu dengan manusia, selesaikan. Wal yattaqillaha rabbah. Maka bertakwalah kepada Allah Tuhannya. Allah tutup lalu kemudian wala taktumus syahada, dan jangan kau sembunyikan persaksiannya. Karena cara orang menghindar dari utang piutang itu kan bisa jadi menghilang, sembunyi-sembunyi, barang buktinya dihilangkan, atau yang harus bersaksi di ora dipaten ini dihilangkan, atau yang tahu lalu kemudian tidak mau mempersaksikan. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, sesungguhnya athimun qalbu, hatinya sudah penuh dengan dosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang engkau kerjakan. Jadi athimun qalbu ujar Allah. Akhirnya utang piutang itu, pinjam meminjam atau apapun, kembali kepada hati masing-masing. Hati masing-masing, baik yang menjadi saksi ataupun yang melakukan utang piutang. Jadi kadang-kadang kan orang berkelit nih dengan kata-kata, menyusun kata-kata, dia caranya ben berkelit gitu kan. Orang rasa mono, orang mono macam-macam. Nah, ya sudah dibaliknya ke hati masing-masing. Nek tenan, nek disembunyikan, nek berbohong ya sing dosa hati. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang samudra pangapunten. Monggo nek samanit 2 menit Pak, iki pun masuk sisrak ben dilewatkan. Nek wonten ana sing nggih monggo Pak Lukman. Nggih. Yes, nggih. Video aja kadang editan nggih. Dan juga kita pesan dulu barang yang sesuai dengan nggih, benar. Kita juga ada juga ya sekarang itu ada sistem kalau tidak sesuai nilai itu harus
Oke, baik, matur nuwun Pak Lukman. Nggih, bener iki dunia sakmono iki, ayat ini semakin applicable. Ayat ini semakin kelihatan. Nggih, benar. Pertama untuk penjual, sapa wae nek penjual online kewajibannya sama. Jadi orang yang masang di website dengan barang bedo itu sing dalam fikih koyo sumpah palsu. Hukumnya podo karo sumpah palsu. Nek mbiyen kan sumpah palsu di mulut tadi kan, mungkin asli kan. Nek sekarang sumpah palsu bentuknya nopo? Gambar editan. Gambar editan tuh nggih niku kategorinya dalam fikih, karena nek golek kitab fikih ora ketemu apa hukumnya gambar editan. Ora ono. Nek kitab fikih ora ketemu hukumnya gambar editan itu. Tetapi di dalam fikih maka itu hukumnya sama dengan sumpah palsu, walaupun dia tidak menggunakan pernyataan gitu kan. Tapi kadang-kadang pernyataan juga tertulis kan, dijamin ditanggung halal. Kalau di tempat kula di Banjarmasin itu jadi guyonan, ditanggung tidak luntur gitu kan. Baju pas dibuat lo kok luntur, di tulisannya tuh ditanggung tidak luntur, orang tulisan dicuci tidak luntur. Lo kok nek dicuci luntur, ditanggung tuh kalau bahasa Banjar tuh dibawa gini, batu ditanggung. Ditanggung tuh nek orang nek digawa kok ya ora luntur, nek dicuci ya luntur. Lho iku yo sih. Lah yang tadi nek pinter-pinter. Nggih. Jadi online jual beli online sebenarnya hukum dasarnya sama. Jadi sumpah palsu dulu keluar dari mulut penjual, maka sekarang videonya, gambarnya atau janji pernyataan-pernyataannya itu bagian dari sumpah, bagian dari pernyataan si penjual. Kalau dia berbeda dengan barang, maka itu masuk kategori sumpah palsu. Dosa tetap. Apa mergo lu salahe dhewe ya ora ono salahe dhewe. Makanya kan ada di belakang tadi ayat tadi menyebut asimum qalbu, hati. Kenapa Allah menyebut dalam tafsir Jalil Imam Ali Sabuni, kenapa Allah menyebut hati dalam persaksian itu? Karena akhirnya itu kembali kepada kejujuran masing-masing. Bisa jadi dia berkelit nanti kan, "Oh salahe dhewe wong barangnya kok sama persis kok." Wah, nggih. Niku sapasal. Kemudian yang kedua, injih benar. Sebenarnya dari sisi fikih, kebolehan retur itu kalau dalam fikih itu yang disebut dengan khiyar tadi. Retur itu khiyar. Tetapi memang sekarang khiyar itu, kalau dulu khiyar itu datang langsung ke penjual, barangnya balik kilo barangnya tuker, barang anyar atau neora balik duit gitu kan, neora balik duit. Nah, kebolehan retur itu di dalam fikih itu sebenarnya khiyar. Jadi itu sah dan itu baik sebenarnya. Nah dulu kan wis ra iso khiyar kan. Nek belanja iku ra iso khiyar gitu. Wangel banget ngarep-ngarep lagi belanja online awal-awal kan ora ono khiyarnya. Nah, retur itu masuk kategori khiyar. Itu masuk kategori walaupun akhirnya memang dia membutuhkan tenaga dari si pembeli. Dan dia kadang-kadang ada tenaga, kadang-kadang ada ongkos gitu kan. Yaitu bagian dari jebakan Batman juga itu, jebakan Batman jual beli. Nggih. Tetapi ngaten nggih, jadi barang video editan, gambar editan yang tidak sesuai dengan aslinya itu bisa masuk kategori sumpah palsu. Lalu kemudian tadi ritur itu secara hukum itu bagian dari khiyar. Nah, memang yang tidak sepenuhnya bisa diterima si pembeli adalah khiyarnya juga butuh usaha ya. Kudu ngepak lagi, kudu kembalikan lagi gitu. Nggih. Jadi yang nggih ngaten Pak Lukman. Jadi sebenarnya yaitu upaya untuk memenuhi fikih juga khiyar. Kalau ngerti nggih di Jogja ini ada beberapa toko yang memenuhi kriteria khiyar itu kan. 3 hari boleh barang kembali tanpa perlu ada aib gitu. Karena dalam fikih juga ada khiyar itu. Jadi khiyar itu ada khiyar aib, ada khiyar saja tanpa ada aib, dia boleh balikan kalau dia tidak setuju. Asal jangan dipakai dulu gitu. Nah toko celana dalam nah di gua mau khiyar gua. Oh iku mesake wong si toko kemudian gua. Makanya kan ada wae sing ngono beli sing kaya ngono. Inggih ngaten Pak Lukman. Nggih ngapunten Bapak Ibu jemaah sekalian, mugi-mugi manfaat barokah pun lewat 5 menit dari Rahman. Mugi-mugi jadi wasilah kebaikan kita fi dini wa dunya wal akhirah. Wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una hasanah bihaqqika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih monggo sesarengan kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa yang harus